Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dalam program Jeda Jendela Dakwah An-Nawawi. Pada edisi kali ini kami akan membahas sedikit tentang hal yang berkaitan dengan aurat. Sebagaimana yang sudah maklum di kalangan kita bahwa aurat itu merupakan sesuatu yang wajib untuk ditutupi dan haram untuk dilihat, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan batas-batas yang sudah ditentukan dan dijabarkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Kemudian ada sebagian kalangan yang mengatakan begini: lebih baik orang yang tidak berhijab akan tetapi perangainya itu baik dibandingkan dengan wanita yang berhijab, atau seorang yang berhijab tapi perangainya kurang baik. Nah, ungkapan semacam ini tidak dapat dibenarkan, karena bagaimanapun juga seseorang itu bisa dikatakan baik apabila orang tadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti aturan-aturannya, menjalankan semua perintahnya, termasuk dari salah satu perintahnya adalah menutup aurat. Sehingga ketika ada orang yang tidak menutup aurat akan tetapi berbudi pekerti baik, ini juga masih belum bisa dikatakan sebagai orang yang baik. Bahkan dalam kitab Risalatul Mu'awanah, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan, ketika ada seorang yang menganggap atau mengklaim bahwa dirinya itu adalah orang yang baik, akan tetapi secara zahir ia tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kewajiban-kewajibannya, salah satunya adalah dengan tidak memakai atau menutup aurat, maka orang tadi yang mengklaim sedemikian itu dikatakan sebagai orang yang pembohong atau al-kadzab gitu. Jadi ya, ungkapan semacam ini jelas keliru seperti itu. Bisa dikatakan baik, orang itu baik apabila memang ia sudah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk memperbaiki hatinya. Selanjutnya, apakah dalam syariat itu ada cara-cara tertentu atau kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh ulama tentang hijab atau pakaian yang bisa digunakan untuk menutup aurat? Ternyata dalam kitab Rawaiul Bayan, Syekh Ali As-Subuni memaparkan ada 6 syarat hijab bisa dikatakan memenuhi kriteria syar'i. Tapi 6 syarat ini lebih fokus pada sosok wanita, karena mungkin untuk di kalangan pria, apalagi di zaman sekarang ini, aman-aman saja kalau berbicara tentang aurat. Tapi kalau di kalangan wanita ini bisa dikatakan amburadul. Ada dari satu sisi tepat, tapi di sisi lain kurang tepat. Jadi ada 6 syarat yang dikemukakan oleh Syekh Ali As-Subuni. Yang pertama adalah pakaian atau hijab yang dipakai itu harus menutupi seluruh badan atau seluruh aurat yang memang sudah diwajibkan untuk ditutupi. Hal ini berdasarkan dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59, yudnina alaihinna jalabibihin. Jadi lafaz jalabibihin ini ulama menafsirkan itu sebuah pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh. Jadi kalau ada pakaian tapi ya misalkan panjang sampai ke bawah, tapi di tengahnya itu bolong atau ada apanya gitu, itu tidak mencukupi syaratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada hiasan yang mencolok sehingga menarik ajnabi atau laki-laki yang bukan mahram itu tertarik padanya atau tertarik untuk melihatnya. Di pakaian yang dipakai itu sekiranya tidak ada hiasan yang mencolok, ya. Karena seorang wanita itu memang diwajibkan untuk menyimpan atau menutupi zinah, menutupi hiasan-hiasan baik yang khalqiyah ataupun muktasibah. Dalam surat An-Nur ayat 3 itu Allah berfirman, la yubdina zinatahun illa ma dhahara minha. Janganlah sekali-kali dari kalian seorang wanita menampakkan hiasan-hiasan yang ada pada diri kalian, kecuali illa ma dhahara minha,
kecuali sesuatu yang memang sudah tidak sengaja tertampak, memang tidak sengaja tersingkap dan semacamnya, sengaja terbuka, tidak sengaja terbuka. Jadi tidak boleh untuk menampakkan hiasan-hiasan, karena memang fungsi dari aurat itu sendiri adalah menutup fungsi dari hijab itu sendiri adalah untuk menutup aurat, untuk menutup zina, hiasan yang ada pada diri kita, utamanya seorang wanita. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah pakaian yang dipakai, pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat atau yang sering kita kenal dengan istilah hijab itu tidak boleh tebal, tidak boleh tipis ya. Harus tebal, tidak boleh terlalu tipis, karena kalau terlalu tipis nanti akan terlihat warna dari auratnya. Jadi percuma dong, percuma menutupi dengan kain tapi kainnya terlalu tipis, auratnya tetap terlihat. Nah, bahkan dikisahkan pada suatu hadis itu Asma binti Abu Bakar pernah masuk ke Rasulullah SAW menggunakan kain yang sangat tipis. Kemudian Rasulullah SAW ini berpaling, karena memang pakaian yang terlalu tipis ini kurang tidak memenuhi syarat seperti itu. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat itu pakaian yang digunakan itu tidak terlalu ketat, tidak ketat, harus longgar. Kenapa demikian? Karena dalam kitab Sahih Muslim Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa suatu saat nanti akan ada dua golongan wanita yang tidak ada pada zaman ini. Jadi wanita, sosok atau dua golongan ini hanya akan ada pada suatu saat nanti, kata Rasulullah, yang mana keduanya akan dimasukkan ke dalam neraka dan tidak akan mencium bau surga sedikit pun. Siapakah dua golongan itu? Salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyatun, seorang wanita yang berpakaian secara surah, secara dohirohnya, akan tetapi ia bertelanjang secara hakikatnya. Jadi seorang wanita berpakaian tapi telanjang. Mungkin dulu sahabat bertanya-tanya, seperti apa sosok wanita semacam ini? Tapi kalau untuk di zaman sekarang sudah tampak. Siapa ariyatun kasiyatun ini? Yaitu seorang wanita yang memakai atau menggunakan pakaian-pakaian yang terlalu ketat sehingga lekuk tubuhnya itu terlihat. Tempat-tempat yang mengandung unsur atau menarik fitnah itu akan terlihat. Hingga pakaian yang longgar ini juga menjadi syarat dalam hijab, sesuatu yang menutupi aurat. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima ini pakaian yang digunakan juga tidak ada wewangiannya. Makanya saya katakan ini lebih fokus ke wanita, karena memang wanita ketika keluar rumah selain harus bersama dengan mahramnya juga tidak boleh menggunakan wewangian. Bahkan pada sahabat Musa bin Yasar juga pernah bercerita tentang Abi Hurairah yang berpapasan dengan seorang wanita. Abi Hurairah berpapasan dengan seorang wanita yang mana wanita ini menggunakan wewangian. Lalu Abi Hurairah bertanya kepada wanita tadi, mau kemana sampean? Kamu itu mau kemana? Ternyata wanita tadi ingin ke masjid. Lalu apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah selanjutnya? Beliau menyuruh wanita tadi untuk kembali ke rumahnya dan mandi sekiranya bau yang ada di tubuhnya itu hilang, bau minyak yang ada di tubuhnya itu hilang, bau parfumnya. Beliau berkata bahwasanya Abi Hurairah pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala tidak akan menerima sholatnya seorang wanita yang pergi ke masjid menggunakan wewangian sampai ia menghilangkan wewangiannya tersebut. Seperti itu. Jadi untuk wanita itu sendiri, kalau keluar rumah itu jangan menggunakan wewangian, karena hal tersebut akan mengkhawatirkan adanya fitnah yang
Yang dimaksud fitnah itu apa? Fitnah itu pekerjaan dosa. Kemudian yang terakhir, syarat yang terakhir dari hijab yang memenuhi kriteria syariat atau al-hijab asy-syar'i adalah pakaian yang digunakan tidak menyerupai pakaiannya laki-laki. Pakaiannya seorang perempuan tidak menyerupai pakaiannya seorang laki-laki. Pakaian yang digunakan oleh laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian seorang wanita. Jadi tidak boleh menyerupai lawan jenisnya. Jadi itu 6 syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan hijab, dalam penggunaan pakaian untuk menutupi aurat. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.